Belasan saksi telah diperiksa polisi dalam kasus pernikahan sejenis di Sopeng, Sulawesi Selatan. Polisi juga akan meminta keterangan saksi ahli. Polisi telah memeriksa 14 saksi dalam kasus pernikahan sejenis di Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Sopeng, Sulawesi Selatan. Polisi juga akan memanggil sejumlah saksi ahli dalam kasus ini. Dari hasil gelar perkara, polisi menjerat pasangan sesama jenis ini dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sampai saat ini kita sudah memeriksa atau meminta keterangan kepada saksi-saksi sebanyak 14 saksi. Kasus pernikahan sejenis antara pasangan wanita berinisial MT dan pasangan yang mengaku pria berinisial MTR terbongkar setelah warga curiga dengan perawakan MTR yang menyerupai wanita. Setelah ditanya ke desa tempat MTR tinggal, terungkap jika MTR merupakan seorang wanita. Dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, Wang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Kami akan ajak Anda menghubungi Kasat Reskrim Polres Sopeng, AKP Amri, untuk mengetahui lebih lanjut proses hukum kasus pernikahan sejenis di sana. Selamat sore, AKP Amri. Sejauh mana Pak penyelidikan kasus pernikahan ini? Apakah dokumennya memang sudah tertulis pria wanita atau keduanya memang wanita? Seperti apa Pak? Ya, selamat sore Mas Andro. Kami jelaskan bahwa terkait dengan administrasi, awalnya yang bersangkutan adalah berjenis kelamin wanita. Nah, pada saat mau menikah, terus kemudian karena terkendala di administrasi untuk di KUA-nya, maka kemudian mereka melakukan pernikahan secara siri. Demikian. Artinya ada pemalsuan dokumen karena tidak sesuai atau seperti apa Pak? Ya, di sini ada proses administrasi yang mereka harus lakukan, di mana dimintai oleh kepala desa administrasinya, namun dengan alasan si yang mengaku sebagai laki-laki ini KTP-nya tidak ada, sehingga kemudian ada proses administrasi sampai di Dinas Dukcapil. Nah, di dalam prosesnya tentunya karena mau menikah, bagaimana usahanya si yang mengaku laki-laki ini sehingga bisa mengaburkan jenis kelaminnya. Nah, di dalam proses administrasi ini makanya termasuk Dinas Dukcapil kita juga mintai keterangan terkait dengan kok bisa sampai ada dokumen muncul di data di biodata kependudukan itu berjenis kelamin laki-laki. Demikian Pak. Dari 14 orang saksi ini Pak, ada yang disinyalir mungkin memanipulasi data jenis kelamin dari pasangan pengantin ini Pak? Iya, yang mengaku laki-laki ini yang inisialnya MTR itu dari awal memang menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang laki-laki. Ketahuannya pas satu malam sebenarnya sebelum melakukan pernikahan, MTR-nya mengakui dirinya kepada kepada calon pasangan wanitanya bahwa yang bersangkutan adalah seorang wanita. Namun karena pengurusan persiapan pernikahan sudah berjalan, sehingga kemudian mereka berdua merasa bahwa terpaksa pernikahan harus dijalankan. Demikian. Maksudnya bagaimana Pak? Ada yang menipu atau memang sama-sama tahu Pak? Iya, awalnya tidak tahu. Jadi pacarannya dari 2019 Februari ya. Terus kemudian pada saat berpacaran memang MTR ini kelihatan seperti laki-laki, layaknya laki-laki, karena memang kerja sehari-hari adalah kuli panggul, dan keluarganya pun semua taunya MTR ini adalah seorang laki-laki. Mereka pacaran, terus kemudian karena sering berkunjung ke rumah MT, sehingga kemudian ada kekhawatiran dari masyarakat ini akan terjadi fitnah dan lain-lain, sehingga kepala desa memanggil orang tua kedua belah pihak dan diputuskan untuk menikah. Tentunya karena setuju pernikahan itu berlangsung, maka ada tindakan-tindakan untuk mengaburkan jenis kelamin si MTR ini, baik dari pihak MTR sendiri
maupun dari pihak orang tuanya, termasuk proses administrasinya, karena proses administrasi yang ditampilkan oleh MTR ini adalah berjenis kelamin laki-laki. Namun ada dokumen yang otentik sebelumnya, termasuk kartu keluarganya itu berjenis kelamin wanita. Demikian. Baik, ini statusnya sebenarnya pendatang atau warga asli, Pak Amri? Dari hasil penyelidikan kita, yang bersangkutan memang warga asli Sopeng, berdomisili di Kabupaten Sopeng. Demikian. Ya, untuk keluarga sendiri artinya sudah mengetahui jenis kelaminnya atau juga sama tidak mengetahui begitu, Pak? Untuk pihak wanita, pihak MT ini memang mengetahuinya bahwa MTR ini adalah seorang laki-laki pada saat setelah diamankan oleh pihak kepolisian. Kalau keluarga MTR memang tentunya ada dari hasil penyidikan memang agak menyembunyikan jenis kelamin MTR ini. Baik, Pak AKP Amri. Ini menarik ketika Bapak menyatakan awalnya ditipu, kemudian keduanya sepakat untuk menjalani walaupun sesama jenis kelamin. Sesaat lagi akan kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Pemirsa, kami lanjutkan kembali dialog mengenai hebohnya pernikahan sejenis. AKP Amri tadi bisa dijelaskan kembali bagaimana awalnya ketika mereka tidak tahu, kemudian pasangan satunya merasa tertipu, kemudian di akhir mereka sepakat setelah mengetahui jenis kelamin masing-masing untuk tetap menjalani bahtera rumah tangga ini, Pak. Ya, jadi 1 hari sebelum dilakukan pernikahan, yaitu di tanggal 8, MTR ini mengakui dirinya sebagai seorang wanita kepada kepada MT, ya, kepada MT-nya, tapi bukan kepada keluarga MT. Nah, pihak keluarga atau orang tua MT pun tidak tahu sampai proses pernikahan itu kemudian akhirnya berjalan seperti itu. MTR mengakui di tanggal 8, tetapi karena keduanya merasa bahwa semuanya sudah dipersiapkan prosesi pernikahannya, sehingga terjadilah pernikahan di tanggal 9 itu, Mbak. Demikian. Iya, kalau dari keterangan keluarga MTR, kenapa tidak menjelaskan kepada keluarga MT mengenai jenis kelamin anaknya itu apa, Pak? Ya, orang tua MTR mengakui bahwa mereka bersalah karena harusnya mereka mengakui sejak pada saat muncul kekhawatiran masyarakat karena MTR sering datang ke rumah MT menginap, sehingga kemudian kepala desa memutuskan untuk memanggil kedua orang tuanya. Harusnya pada saat itu orang tua MTR ini sudah menghalangi proses pernikahan itu. Demikian. Baik, setelah masuk ke ranah penyelidikan pihak kepolisian, artinya saat ini status pernikahan ini dianggap tidak sah karena dokumen juga belum jelas, kan, Pak? Ya, betul. Secara undang-undang prosesi pernikahan ini dianggap tidak sah, begitu, Mas. Iya, untuk penetapan tersangka sejauh ini, Pak? Penetapan tersangka belum kita lakukan. Gelar perkara untuk peningkatan ke proses penyidikan baru kita lakukan kemarin. Setelah kita tingkatkan ke penyidikan, kita kemudian kembali memeriksa saksi-saksi, termasuk saksi yang kita mintai keterangan pada saat proses penyelidikan sebelumnya. Total saksi yang kita sudah mintai keterangan berjumlah 14 saksi. Demikian, baik dari pihak keluarga MT, dari pihak keluarga MTR, sampai kepada yang terkait dengan proses administrasi itu berjalan, yaitu dari Dinas Dukcapil Kabupaten Sopeng. Demikian. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Sopeng, Sulawesi Selatan, AKP Amri.